Dan di dalam cerita sejarah gereja Advent, doktrin persepuluhan dan persembahan itu unik dibanding doktrin-doktrin yang lain. Dalam arti begini, doktrin kedatangan Yesus, doktrin Sabat, contohnya, itu adalah doktrin yang ditemukan di Alkitab. Jadi mereka belajar Alkitab, dan ketika mereka belajar Alkitab, mereka dapati, oh, ada doktrin ini ditemukan. Sementara doktrin persepuluhan dan persembahan itu doktrin yang dicari. Beda menemukan dan mencari. Jadi ketika pergerakan Advent muncul, belum menjadi gereja Advent, para pengikut William Miller itu menjadi penginjil ya, dalam arti mereka pergi ke berbagai tempat untuk mengabarkan pekabaran yang mereka rasa penting untuk didengar oleh semua orang bahwa Tuhan segera datang. Tapi itu semuanya modal sendiri dari apa yang mereka miliki. Dengan berjalannya waktu, mereka punya keluarga, mereka punya tanggung jawab. Pelan-pelan itu para penginjil-penginjil itu meninggalkan pekerjaan penginjilan dan kembali bekerja untuk mencari menafkahi keluarganya. Yang petani jadi petani, yang pegawai jadi pegawai. Gerakan Advent hampir mati oleh karena tidak ada lagi juru kabar. Dan James White, Ellen White, termasuk kelompok kecil yang mulai mengunjungi para penginjil-penginjil ini. Dan mereka dapati memang tidak mungkin menterbengkalaikan keluarga mereka. Maka itulah mereka berpikir bagaimana kita cari jalan keluar supaya pekerjaan pengabaran kabar baik ini bisa terus, dan para juru kabar ini bisa konsentrasi dalam menginjil, dan bahkan lebih banyak lagi orang yang bisa direkrut supaya pekabarannya bisa lebih luas jangkauannya. Maka mereka meminta tolong Andrews, John Nevin Andrews, untuk coba lihat di Alkitab ada atau tidak doktrin topik yang bisa kita gunakan sebagai basis untuk membiayai pekerjaan penginjilan ini. Nah, jadi kalau ada orang mau menggunakan doktrin persepuluhan dan persembahan dengan mengatakan di Alkitab begini, kenapa gereja Advent begini? Kalau Sabat, memang kita hanya merespon Sabat hari ke-7 kita ikut. Tuhan segera datang, kita ikut. Dibaptis, kita diselamatkan. Tetapi doktrin persepuluhan dan persembahan mau tidak mau, ajaran Alkitab harus dimodifikasi di dalam kenyataan hidup modern yang sudah bukan agriculture seperti dulu, dan fungsinya adalah untuk penginjilan. Jadi nggak bisa 100% seperti apel dengan apel atau nanas dengan nanas. Di Alkitab begini, kita harus sama-sama begini. Itu yang membedakan. Saya sedang bicara tentang persepuluhan dengan persembahan ya. Kalau mereka disebut bersama membawa persembahan dan persepuluhan, mungkin lebih karena liturgi gereja kita ya, yaitu saat untuk mengumpulkan perpuluhan dan persembahan adalah bagian dari tata cara ibadah yang sama, yaitu pengumpulan. Tapi di Alkitab sendiri, kata persembahan dan persepuluhan itu kata persembahannya lebih merupakan kata kerja, bukan kata benda. Jadi persepuluhannya adalah benda, persembahannya adalah proses mempersembahkan persepuluhan. Itu jadi aku membawa persembahan dan inilah persembahan saya dalam bentuk perpuluhan. Tetapi di sisi lain ada bentuk
sesuatu yang diberikan kepada Tuhan dalam bentuk persembahan sendiri. Jadi kata persembahan bisa menjadi kata kerja dan bisa jadi kata benda. Ada persembahan sebagai sesuatu yang kita persembahkan, ada persembahan sebagai suatu kegiatan, yaitu mempersembahkan. Secara garis besar dan secara umum, sebelum terlalu rinci, mungkin perbedaan antara perpuluhan atau persepuluhan dengan persembahan adalah dalam konteks perjanjian. Ya, bahasa Inggrisnya covenant, perjanjian. Perjanjian itu adalah ikatan di antara dua kerajaan, raja yang agung dengan kerajaan lebih kecil, dan mereka mengikat janji bahwa apa yang terjadi kepada kerajaan kecil merupakan tanggung jawab dari raja yang besar, tetapi raja yang kecil akan punya kewajiban dalam bentuk moneter dan materi kepada raja yang lebih besar. Dan itu tercermin walaupun tidak paralel 100%. Tuhan pencipta, saya ciptaan. Tuhan juru selamat, saya diselamatkan. Dan bagi bangsa Israel, Tuhan adalah raja mereka. Dan dalam konteks perjanjian, jika kamu setia maka aku akan, itulah perpuluhan. Itulah ekspresi bahwa Tuhan adalah Tuhan saya. Tuhan adalah pelindung saya, Tuhan adalah yang menjamin segala sesuatu. Gantinya saya bersekutu, melakukan perjanjian dengan raja B, saya melakukan perjanjian dengan raja A. Jadi ketika saya memberi persepuluhan kepada Tuhan, saya sedang mengumumkan bahwa aliansi saya, afiliasi saya, kesetiaan saya adalah kepada Tuhan yang ini. Itulah sebabnya mempersembahkan kepada berhala itu adalah dosa yang sangat besar, karena itu adalah pengkhianatan terhadap perjanjian. Itu persepuluhan. Kita bicara tentang teologi di Alkitab dulu ya. Nah, kalau persembahan sifatnya lebih merupakan inisiatif dari umat yang bukan merupakan tuntutan. Minimal itu bisa kita lihat di saat konsep persembahan muncul pertama kali, yaitu di buku Kejadian. Di buku Kejadian hanya ada 3 peristiwa mempersembahkan persembahan. Hanya 3 cerita. Yang pertama adalah ketika Kain dan Habel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Di Kejadian pasal 4. Lalu kemudian yang berikutnya adalah cerita di Kejadian pasal 22 ketika Tuhan menguji Abraham dan meminta dia untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dan yang berikutnya adalah Kejadian 35 ketika Yakub kembali dari perantauannya ke Kanaan. Dan ketika dia tiba di Betel, waktu dia berangkat, dia bernazar. Waktu dia kembali, dia mempersembahkan persembahan di sana. Kalau kita lihat di Kejadian 4, yang dipersembahkan oleh Kain adalah apa yang disebut the fruit of the ground.
hasil dari bumi karena dia adalah seorang petani, sementara Habel mempersembahkan yang sulung dari ternaknya, sementara Yakub yang dia persembahkan kepada Tuhan adalah air minum. Dari sini kita bisa lihat bahwa yang dipersembahkan itu sesuatu yang sangat berharga. Tuhan tidak minta, terutama dari cerita Kain dan Habel dan Yakub, tetapi itu lebih inisiatif dari umat sebagai rasa, kalau dikatakan persembahan syukur, sebagai pemujaan. Kadang tiada jangan sampai kita bingung dengan kata persembahan, pengucapan syukur. Itu jelas mengucap syukur, tetapi ini lebih ekspresi pemujaan. Dan itulah sebabnya kata persembahan sendiri dibangun di atas kata sembah. Jadi saya menyembah, memuja Tuhan, dan di dalam memuja, menyembah, saya mempersembahkan bagian yang penting dari yang saya miliki, dari berkat Tuhan. Kita baca bahwa Yakub persembahannya adalah mencurahkan air minum. Tapi orang yang hidup di padang belantara di mana air sangat mahal, bahwa itu yang dia persembahkan, itu adalah seperti mempersembahkan hidup. Minyak adalah untuk, jadi air untuk minum, minyak untuk masak, makanan, minuman, dan itu adalah sumber energi. Itulah persembahan minimal secara umum di Alkitab. Tapi dengan berjalannya waktu, konsep dan fungsi persepuluhan dan persembahan di dalam organisasi gereja, dalam hal ini gereja Advent, berbeda dengan di zaman Alkitab. Karena di zaman Alkitab belum ada organisasi gereja. Nah, jadi kalau begitu apa bedanya persepuluhan dari persembahan? Persepuluhan dikhususkan untuk membiayai pelayanan pekerjaan Tuhan, terutama para pekerja resmi. Sementara persembahan fungsinya adalah untuk membiayai operasional jemaat setempat. Jadi persepuluhan digunakan untuk dalam hal ini menggaji para pendeta dan pengerja, sementara persembahan berfungsi sebagai biaya operasional jemaat setempat. Berbicara tentang itu, kita perlu melihat sedikit sejarah gereja Advent. Karena seringkali kita hanya mendengar promosi, mari kita memberi persepuluhan, mari kita memberi persembahan. Dan kalau kita tidak memberi itu dosa. Jadi kesannya lebih intimidasi, menakut-nakuti, membangun rasa bersalah. Dan orang tidak suka disudut-sudutkan seperti itu. Itulah sebabnya orang tidak melihat fungsi persembahan dan persepuluhan di dalam konteks yang sebenarnya di dalam gereja Advent. Apa yang saya sampaikan ini sebetulnya tidak istimewa bagi para pendeta. Oleh karena ini adalah mata kuliah waktu di tahun kedua, jadi mahasiswa kependetaan tingkat 2 sudah belajar namanya sejarah gereja Advent. Dan di dalam cerita sejarah gereja Advent, doktrin persepuluhan dan persembahan itu unik dibanding doktrin-doktrin yang lain.
Dalam arti begini, doktrin kedatangan Yesus, doktrin Sabat, contohnya itu adalah doktrin yang ditemukan di Alkitab. Jadi mereka belajar Alkitab, dan ketika mereka belajar Alkitab, mereka dapati, oh, ada doktrin ini ditemukan. Sementara doktrin persepuluhan dan persembahan itu doktrin yang dicari. Beda menemukan dan mencari. Jadi ketika pergerakan Advent muncul, belum menjadi gereja Advent, para pengikut William Miller itu menjadi penginjil ya, dalam arti mereka pergi ke berbagai tempat untuk mengabarkan pekabaran yang mereka rasa penting untuk didengar oleh semua orang bahwa Tuhan segera datang. Tapi itu semuanya modal sendiri. Dari apa yang mereka miliki. Dengan berjalannya waktu, mereka punya keluarga, mereka punya tanggung jawab. Pelan-pelan itu para penginjil-penginjil itu meninggalkan pekerjaan penginjilan dan kembali bekerja untuk mencari menafkahi keluarganya. Yang petani jadi petani, yang pegawai jadi pegawai. Gerakan Advent hampir mati. Oleh karena tidak ada lagi juru kabar. Dan James White, Ellen White, termasuk kelompok kecil yang mulai mengunjungi para penginjil-penginjil ini. Dan mereka dapati memang tidak mungkin menterbengkalaikan keluarga mereka. Maka itulah mereka berpikir bagaimana kita cari jalan keluar supaya pekerjaan pengabaran kabar baik ini bisa terus, dan para juru kabar ini bisa konsentrasi dalam menginjil, dan bahkan lebih banyak lagi orang yang bisa direkrut supaya pekabarannya bisa lebih luas jangkauannya. Maka mereka meminta tolong Andrews, John Nevin Andrews, untuk coba lihat di Alkitab ada atau tidak doktrin topik yang bisa kita gunakan sebagai basis untuk membiayai pekerjaan penginjilan ini. Nah, jadi kalau ada orang mau menggunakan doktrin persepuluhan dan persembahan dengan mengatakan, di Alkitab begini, kenapa gereja Advent begini? Kalau Sabat, memang kita hanya merespon, Sabat hari ke-7, kita ikut. Tuhan segera datang, kita ikut. Dibaptis, kita diselamatkan. Tetapi doktrin persepuluhan dan persembahan mau tidak mau, ajaran Alkitab harus dimodifikasi di dalam kenyataan hidup modern yang sudah bukan agriculture seperti dulu, dan fungsinya adalah untuk penginjilan. Jadi nggak bisa 100% seperti apel dengan apel atau nanas dengan nanas. Di Alkitab begini, kita harus sama-sama begini. Itu yang membedakan. Saya sedang bicara tentang persepuluhan dengan persembahan ya. Nah, di sini tiba-tiba kita dihadapkan kepada dua mentalitas tentang pengelolaan dan penggunaan uang gereja, yaitu satu pendekatan conference dan yang satu pendekatan mission. Contohnya, kan di Indonesia contohnya kita mendengar ada DKI, saya tidak tahu, Jakarta Conference, Jawa Timur Conference, mungkin ada yang lain, ini hanya contoh. Sementara yang lain bahasa Inggris masih mission, yang dalam bahasa ini daerah, jadi conference dengan daerah Sumatera Selatan misalkan. Itu perbedaan conference dengan mission, antara conference dengan daerah itu punya akibat yang sangat beda, itu paradigma berpikir dan paradigma berorganisasinya.
Conference aslinya, dulunya, berasal dari Amerika, yaitu mereka bertanggung jawab bukan hanya untuk membiayai para pengerja di Amerika, tapi mereka juga punya beban untuk membiayai pekerjaan Tuhan di luar Amerika, karena mereka mau pekabaran Injil ke seluruh dunia. Ya. Dan mereka melihat diri mereka sebagai di Amerika punya uang, dunia tidak punya uang, the mission field, daerah misi, maka daerah misi mental berkeuangannya adalah menerima. Sementara yang di Amerika mental bergerejanya adalah memberi dan membangun dan membantu. Kenapa saya harus cerita ini? Contohnya, kalau di Indonesia dan di banyak tempat lain, bagaimana orang mau membangun jemaat? Saya bicara jemaat sebagai sekelompok orang yang mau berbakti bersama, ya, bukan gereja sebagai bangunan gereja, membangun jemaat. Caranya mudah. Kalau sudah ada sekian jumlah orang dan sudah berbakti secara teratur, sudah bisa diresmikan jadi jemaat baru dan jemaat baru. Di tempat di mana saya bekerja di Amerika, dalam hal ini Southeastern California Conference, menjadi jemaat tidak semudah itu. Nomor satu, pertanyaannya bukan saja apa kamu bisa menggaji pendeta. Gaji penuh 1 tahun. Tetapi perpuluhan kamu harus 4 kali perpuluhan gaji pendeta 1 tahun. Jadi misalkan itu minimum. Jadi misalkan gaji pendeta di sini $50.000 lah 1 tahun. Itu jadi 4.000 sekian sebulan, itu kelas menengah bagian bawahnya, paling bawah dari kelas menengah. Gereja harus punya perpuluhan 1 tahunnya 200.000 baru bisa diresmikan jadi gereja. Kenapa? Yang 150.000 itu dikirim ke conference dan dari conference ke UNIN untuk membiayai gereja sedunia. General Conference itu pegawainya, pimpinannya yang menggaji siapa? North American Division. Jadi Amerika itu membiayai General Conference dan divisi dan pendetanya. Sementara di Indonesia kan tidak pernah terfikir gereja sebelum ditahbiskan uangnya berapa. Itu mental, itu karena pendekatannya pendekatan mission, bukan pendekatan conference, membiayai. Yang saya mau kasih tunjuk adalah jiwa untuk menginjil dan menyiarkan kabar di asal-usulnya gereja Advent di Amerika itu sudah sangat tinggi. Begitu sampai ke mission field, ke wilayah-wilayah, orang cuma melihat persepuluhan dan itu sebagai beban. Saya punya income segini, kok saya harus kasih dan saya harus begini. Tidak terpercik bahwa saya sedang menolong pekerjaan penginjilan ke seluruh dunia. Itu kan pendekatan berpikir yang berbeda. Nah, jadi tadi mau jadi gereja syaratnya satu, bahwa perpuluhan 1 tahun harus 4 kali lipat gaji 1 tahun pendetanya. Kalau perpuluhannya tidak terpenuhi, pendetanya ditarik, dijadikan distrik. Sangat jelas permainannya. Bukan permainan, maksudnya sistem berjalan. Bukan hanya itu. Kalau satu jemaat mau jadi jemaat resmi di bawah conference, mereka harus jadi sponsor salah satu sekolah gereja. Dan sponsor itu adalah perpuluhan 1 tahun sekian persen. Saat ini kami punya bagian sponsor adalah 15% dari perpuluhan 1 tahun, dan itu diambil dari persembahan, ya. Itulah sebab saya katakan persembahan adalah biaya operasional gereja.
yang menunjukkan bahwa gereja itu benar milik Tuhan, tetapi di dalam mengoperasikannya perlu uang. Kita mau atau tidak mau. Nah, bagaimana pekerjaan Tuhan ini bisa berjalan dengan baik? Uangnya harus jalan. Dalam arti pendetanya bisa fokus bekerja, tidak perlu menafkahi keluarganya dengan mengerjakan pekerjaan lain, bisa fokus, dan pekabaran Injil bisa tersebar ke seluruh dunia. Beberapa tahun lalu jemaat kami membeli bangunan gereja milik satu denominasi Kristen ya. Apa yang terjadi? Saya lihat di lobi dan di bagian belakang gereja ada peta India, ada foto-foto orang India. Ini gereja orang Amerika. Lalu saya tanya, kenapa ini India? Oh, gereja kami mengirim misionaris ke India. Terus saya tanya, kan saya orangnya suka tanya-tanya kan. Kan ada banyak tempat di dunia ini. Dari semua tempat itu kenapa ke India? Dan Indianya kenapa ke kota itu? Oh, 1 tahun lamanya kami berpuasa dan berdoa. Jadi berpuasa 1 hari sekali dan berdoa. Tuhan, tunjukkan benua mana yang harus kami injili. Habis itu tahun baru jemaat berkumpul, masing-masing tulis di kertas benua mana, ternyata paling banyak Asia. Mereka berdoa lagi, dari Asia negara mana, ternyata paling banyak India. Lalu mereka lihat di peta provinsi mana. Dan mereka sponsor itu, misionari mereka kirim ke sana, 1 keluarga atas biaya gereja. Yang saya mau katakan, itulah sebabnya denominasi ini yang bukan Advent ini perkembangannya sangat lambat oleh karena pekerjaan penginjilan ke seluruh dunia itu adalah tanggung jawab masing-masing jemaat. Jadi kalau jemaatnya tidak mampu, ya sudah tidak kirim misionari kemana-mana. Kalau jemaatnya agak mampu ya kirim 1. Yang membuat gereja Advent secara statistik bisa berkembang pesat adalah kita semua disatukan biaya penginjilan ke seluruh dunianya pakai sistem yang namanya persepuluhan itu dan menyanggupkan kita. Kalau saya katakan kita, gereja seluruh dunia termasuk jemaat yang mampu dan tidak mampu untuk penyebaran Injil. Mau konferensi banyak uang atau sedikit, ini mentalnya berkonferensi ya. Maksudnya bahwa uang itu bukan untuk ditahan untuk kita. Jadi semakin banyak yang pemasukan, dengan sukacita mereka membantu penginjilan ke tempat lain. Nah, masalahnya adalah ketika statusnya sudah conference, mentalnya masih mission, yaitu cuma terima, dan kalau terimanya agak banyak dipegang uangnya, itu yang membuat jadi ketegangan antara anggota sebagai pemberi dengan pengelola, yang mana ya itu yang menunjukkan, saya kasih tunjuk bahwa ini adalah doktrin yang dicari dan dibangun demi keperluan, yang mana justru hasilnya bagus. Gantinya kita ribut-ribut, kok kayaknya kita cuma dimintain uang terus. Gereja, mereka sistemnya sangat Amerika loh. Kalau kamu tidak sanggup secara keuangan, ya jangan minta jadi jemaat penuh, jadi distrik. Kalau perpuluhan kamu cuma bisa kuatnya 50%, ya pendetanya dibagi 2. Ya kurang lebih begitu. Jadi itu yang maksud saya. Jadi bedanya persepuluhan dan perpuluhan, ada perpuluhan dengan persembahan adalah yang satu untuk penginjilan ke sedunia. Dan mulai sekarang marilah kita melihat perpuluhan kita itu sebagai membantu pekerjaan penginjilan supaya gereja ini jangan mati pekabarannya. Persembahan adalah untuk biaya operasional gereja, karena gereja juga perlu biaya. Itulah saya katakan kepada
jemaat saya. Bagi Anda yang setia perpuluhan, bagus. Tetapi Anda hanya bayar perpuluhan dan tidak memberi persembahan di gereja ini, itu seperti makan di restoran, Anda selalu dibayarin terus. Karena biaya AC, kita duduk AC sejuk, itu kan pakai persembahan, biaya operasi. Kita bisa mendengar khotbah dengan sound system yang baik, itu kan ada listriknya, peralatannya. Jadi kalau ada orang cuma setia perpuluhan tapi tidak kasih persembahan, apa kontribusi dia kepada jemaat di mana dia ikut menikmati segala berkat-berkat ini? Persembahan fungsinya untuk biaya operasional gereja di gereja Advent. Lalu, loh kok begitu? Kenapa tidak? Di dalam hidup bersosial selalu ada pengeluaran. Kalau saya mau hobi golf, saya harus siap keluar uang untuk main golf. Kalau saya hobinya tenis, saya harus siap uang untuk main tenis. Nggak bisa saya mengeluh, loh kok saya harus banyak sekali pengeluaran untuk badminton. Ya kalau saya bergereja, ya harus ada pengeluaran untuk bergereja dalam bentuk persembahan dan persepuluhan. Itu sangat normal. Apapun hobi yang kita tekuni, pasti ada pengeluarannya dan dengan sukacita kita melakukannya. Kenapa kalau gereja seperti jadi bahan diskusi atau bahkan sampai perdebatan yang rasanya seperti lebih beban di dalam hidup ini? Masalah dermawan atau peminta-minta itu lebih masalah mental daripada masalah kekuatan ekonomi. Ada orang hidupnya sangat minim, tetapi hatinya dermawan. Di dalam kekurangannya dia berbagi. Ada orang sudah hidup lebih dari cukup, mentalnya mental peminta-minta, maunya minta terus dan rasa berat. Jadi ini bukan masalah kemampuan keuangan, ini lebih merupakan masalah mental. Yang berikut mungkin saya lupa tekankan, kalau kita semua merasa persepuluhan dan persembahan itu berat, beban, dan kita berhenti memberi, gereja Advent mati. Simple. Oke, tentang Ibrahim, ceritanya kita harus ingat ada perbedaan pemahaman antara kita pembaca dengan apa yang dialami oleh Abraham dan Ishak. Yaitu kita mempunyai informasi lebih banyak tentang cerita itu daripada mereka yang menjalani. Kan ayatnya dibuka, Tuhan mencobai, Tuhan menguji Abraham. God tested Abraham. Itu informasi untuk kita pembaca. Jadi kita tahu ini ujian, ini bukan permintaan yang sebenarnya. Tetapi Abraham tidak tahu kalau itu ujian kan. Nah, jadi ya dalam hal ini yang diminta anaknya. Kenapa? Prinsipnya sangat sederhana. Abraham dan Sarah itu sangat merindukan untuk bisa punya keturunan. Dan Tuhan memberkati mereka dengan putra yang dinanti-nantikan ini yang lahir ketika usia mereka sudah tua. Tuhan mau dia tetap menjadi pusat kehidupan mereka. Jangan sampai setelah diberkati, mereka terlalu asik dengan berkat sampai lupa kepada sang pemberi berkat itu sendiri. Jadi itu sebetulnya fungsi ujian kepada Abraham, yaitu anakmu. Untuk mengingatkan bahwa supaya bisa mengelola berkat ini dengan benar dan baik, Abraham dan Sarah harus tetap berfokus dan berpusat kepada dia sang pemberi berkat. Nah, kalau tentang cerita Kain dan Habel, itu perlu pembahasan tersendiri. Apakah benar? Sebetulnya yang ditolak itu apa? Ya, ada berbagai penjelasan, tetapi kalau kita membaca ceritanya dalam bahasa aslinya, itu
Kalau kita baca ayatnya, saya harus cek dalam bahasa Indonesia ya, tetapi karena dalam bahasa Ibrani dan kemudian bahasa Inggris, itu penekanannya, jadi kata yang digunakannya bukan persembahan Kain ditolak Tuhan. Sebenarnya bukan tidak diindahkan. Lihat itu, susunan kalimat di dalam, ya bagi banyak orang itu tidak ada bedanya ya. Tetapi kalau kita lihat ayat 4 dan 5, maka Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel, tetapi korban persembahan Kain tidak diindahkannya. Kalimatnya bukan begitu. Habel orangnya dan korban persembahannya, Kain dan korban persembahannya. Jadi fokusnya lebih kepada orangnya, baru apa yang mereka bawa. Jadi problemnya lebih di orangnya, bukan di persembahannya. Dua-dua mempersembahkan, tapi orangnya. Jadi ini adalah unik, ini susunan kalimat ini, dan penulis Alkitab kalau menulis itu tidak sembarangan, mana yang duluan, mana yang belakangan. Kita langsung lihat. Dan itu hanya bisa baca dalam bahasa aslinya, susah sekali diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, yaitu ayat 6 dan 7. Ini merupakan terjemahan yang sudah tafsiran. Dan itu adalah susahnya orang menerjemahkan Alkitab. Karena kalau dibaca pakai bahasa asli literal, kalimatnya jadi aneh. Yaitu, mengapa hatimu panas dan mukamu jatuh? Literalnya, mengapa mukamu jatuh? Jadi maksudnya mukanya itu jadi jatuh ke bawah. Tapi kan nggak ada orang mukanya jatuh. Itu sebabnya ada istilah, jangan buang muka, nanti diinjak orang kalau dibuang-buang. Maksudnya, makanya diterima saya mukamu muram. Tapi sebetulnya literalnya mukamu jatuh. Yang mana secara arah gerakan itu ke bawah. Nah, tidakkah mukamu akan ke atas jika engkau berbuat baik? Diterjemahkan sebagai berseri. Tetapi yang jadi masalah, kata mukamu di ayat 7 itu tambahan. Mengapa engkau panas dan wajahmu jatuh? Tidakkah akan ke atas jika engkau berbuat yang benar? Yang ke atas itu apa? Multi tafsir. Bisa persembahannya jadi naik ke atas diterima Tuhan. Motif memberi persembahannya naik ke atas. Wajahnya pun bisa naik ke atas. Itu semua dalam satu paket. Di dalam bahasa Ibrani. Tetapi ketika diterjemahkan kita harus pilih. Dan itu Alkitab bahasa Inggris pun demikian. Nanti ada orang yang bilang, wah kalau gitu Alkitab salah. Ini bukan masalah salah atau benar. Tetapi memang keterbatasan bahasa dalam mengekspresikan aslinya. Jadi kembali menjawab pertanyaan Yola tentang Kain. Betul itu perintah Tuhan, betul. Tetapi kita harus lihat cerita ini seperti ceritanya, yaitu ini inisiatif mereka. Tuhan tidak minta. Bahwa kemudian persembahan yang satu lebih berterima dari yang lain, lebih mencerminkan attitude atau sikap dari sang pemberi persembahan. Dengan segala bunga-bunganya dalam satu paket, keterpaksaan atau sukacita. Mau memberi yang terbaik kepada Tuhan atau sebetulnya bukan. Lalu Tuhan maunya apa, saya maunya apa. Ini semua. Jadi bukankah jika engkau berbuat benar akan ke atas? Itu sudah bicara tentang motif, hati, penurutan, dan apa yang dipersembahkan. Sebetulnya masih sangat panjang itu ceritanya, tapi untuk saat ini mungkin sekian dulu dan mohon maaf kalau kurang jelas. Oke, jadi
kalau kita tidak memberi persepuluhan dan persembahan, gereja akan mati. Saya tidak bicara tentang akan. Di dalam sejarahnya yang mula-mula, gereja hampir mati. Gereja Advent hampir tidak eksis. Hanya karena inisiatif mencari doktrin untuk menopang ini. Jadi sudah pernah gereja hampir mati. Kita bukan bicara tentang gereja akan mati. Itu satu. Yang kedua, pekerja Tuhan itu unik ya. Dan disinilah kita perlu lebih berhati-hati dan bijak di dalam berdoa dan memahami pekerjaan Tuhan. Seringkali kita mendefinisikan dan memaknai pekerjaan Tuhan itu hanya dengan bikin ceramah atau melawat atau KKR. Segala aspek kehidupan itu adalah pekerjaan Tuhan. Dalam arti begini, Tuhan berkatilah saya hari ini supaya saya bisa makan. Doa yang sederhana. Apakah di dalam menjawab doa yang tulus itu, lalu Tuhan mengirim malaikatnya sebagai ojol sorgawi dan mengantarkan bingkisan makanan ke depan pintu rumah saya? Apakah Tuhan bekerja sesederhana itu atau lebih kompleks? Dalam arti begini, saya berdoa minta makan supaya jangan kelaparan. Tuhan memberkati saya dengan pikiran untuk berpikir, badan untuk bekerja, maka saya cari kerja. Itu berkat Tuhan bahwa saya bisa cari kerja. Lalu saya mendapat pekerjaan, itu berkat Tuhan bahwa saya dipekerjakan. Dan bahwa ada pemilik perusahaan yang bisa mempekerjakan, itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Jadi Tuhan menggunakan manusia untuk menjadi saluran berkat dan saling memberkati satu sama lain. Dan yang namanya bergereja itu begitu. Betul Tuhan kaya, tetapi Tuhan mempercayakan penghidupan dari para hamba Tuhan itu dari kedermawanan umat. Dan umat itu bisa mendapat siraman rohani dari hamba Tuhan. Jadi saling memberkati. Kita dorong lebih jauh. Ya, kita tidak kasih persembahan, tidak ada persepuluhan, gereja mati. Kan Tuhan Yesus katakan, kalau kamu larang orang-orang ini berbicara memuji Tuhan, batu-batu pun akan memuji. Tunggu dulu, maksudnya tidak sesederhana itu. Ketika batu memuji Tuhan, pekabarannya untuk siapa? Ketika batu memuji Tuhan, pekabaran mereka, message yang mereka, target audience, target pendengar dari pujian mereka itu siapa? Tuhan atau manusia? Manusia. Saya kasih contoh nanti. Tetapi manusia diberi Tuhan kemampuan untuk menafsirkan. Kan contoh yang baik adalah arkeologi. Orang bongkar tanah ketemu batu-batuan dan sebagainya. Waduh, ini benar, Alkitab benar. Oh, ini cara hidup. Cerita-cerita Alkitab benar. Jadi dengan menafsirkan batu-batuan ini, kita bisa lebih memuji Tuhan. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi tetap saja unsur manusianya penting. Ada satu ayat di buku Hosea yang ingin saya sampaikan. Nah, di Hosea pasal 1, kita tahu bahwa Nabi Hosea menikah, lalu istrinya hamil, dan Tuhan memberi perintah kepada Hosea untuk memberi nama yang khusus kepada anak-anak yang lahir. Nah, salah satu anak itu namanya Lo-Ami. Lo itu bahasa Ibrani artinya bukan atau tidak.
Sementara itu umat, bahasa Arabnya jadi jadi akhiran i itu adalah milikku. Lo ami, not my people, bukan umatku. Nah, yang menarik di ayat ini adalah beri nama anak itu Lo ami, sebab kamu bukanlah umatku. Lalu disambung dengan kalimat dalam Alkitab bahasa Indonesia, dan aku ini bukanlah Allahmu. Di dalam bahasa Inggris, kalimatnya adalah, and I will not be your God. Yang saya mau beritahu, kembali, ini adalah terjemahan yang dimodifikasi. Oleh karena, di dalam bahasa aslinya, kata yang muncul sangat tidak masuk akal, yaitu sangat pendek, welo ye. Yang mana kalau diterjemahkan secara literal, and I cease to exist. Jadi sebetulnya kalau mau diterjemahkan secara literal, beri nama anak itu Lo ami, sebab kamu bukan umatku, dan aku sebagai Tuhan akan berhenti untuk eksis. Itu kan, kenapa penterjemah Alkitab menerjemahkannya sebagai I will not be your God? Kan Allah tidak bisa mati. Tetapi ini Allah sendiri yang mengucapkannya bahwa kalau Allah tidak punya umat, kalau Tuhan tidak punya umat, Tuhan katanya berhenti untuk eksis. Dan ini adalah misteri teologi, yaitu kalau saja satu generasi manusia di muka bumi ini memutuskan bersama-sama, kita tidak akan menyebut nama Tuhan. Oke? Generasi itu lewat, anaknya tidak pernah mendengar nama Tuhan. Generasi ketiga, anaknya tidak. Maka generasi keempat, konsep Tuhan itu tidak ada. Benar Tuhan ada di sorga, tetapi di bumi Tuhan tidak eksis. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang menyiarkan, menyebut, dan mengabarkan namanya. Setiap kali kita beribadah, memanggil nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, anak-anak kecil yang hadir, dengar itu, dan nanti dengan mereka menyebut, Tuhan secara berkesinambungan eksis di atas dunia ini. Manusia. Itulah konsep persepuluhan dan persembahan untuk bukan bahwa Tuhannya jadi mati. Tuhan akan tetap hidup, tetapi di dunia ini tidak akan ada konsep tentang Tuhan yang benar ketika umatnya tidak eksis lagi. Saya kasih contoh yang sederhana. Cerita di buku Daniel. Bahasa susahnya itu simbiosis mutualisme ya. Ini ada raja-raja kafir. Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada raja-raja kafir ini. Tapi Tuhan perlu umat untuk itu. Jadi, kalau saja waktu di upacara penyembahan patung yang dibangun oleh Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk ikut menyembah, Tuhan tidak punya cara untuk menjangkau Nebukadnezar. Tuhan perlu orang. Maka ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk berdiri dan tidak sujud, Tuhan bilang, terima kasih, saya punya orang, dan untuk itu dia menyelamatkan mereka di dapur perapian. Dapur perapian itu, mujizat itu tidak akan terjadi kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mengambil inisiatif untuk setia kepada Tuhan. Mujizat di lubang singa tidak akan terjadi kalau Daniel menyerah. Tetapi Daniel bisa selamat di lubang singa atas berkat Tuhan, dan Tuhan bisa punya bahan bikin mujizat oleh karena inisiatif Daniel.
Itulah untuk menjawab konsep Tuhan kan kaya, Tuhan pemilik bumi. Kenapa kita harus bantu? Tuhan perlu umat supaya Tuhan bisa diperkenalkan, dan salah satu cara supaya sistem penyebaran dan disiarkannya kemasyuran Tuhan itu pakai uang. Kita hidup di zaman modern. Dan itulah konsep persembahan dan persepuluhan. Benar, Tuhan kaya, Tuhan pemilik, tetapi berkat Tuhan dirasakan oleh manusia melalui sesama manusia. Dan marilah kita menjadi saluran berkat Tuhan dan saling memberkati satu sama lain. Persembahan merupakan ujian iman. Menurut buku Ulangan tadi, kamu memberi persembahan sebesar berkat yang Tuhan berikan. Ya. Kalau perpuluhan tidak ada hubungan dengan berkat. Berapa kamu dapat, 1/10 ya, milik Tuhan. Maka sebelum orang memberi persembahan, pertanyaannya adalah, kamu diberkati Tuhan atau tidak sih? Lalu, apa kamu diberkati Tuhan dengan limpah, atau kamu diberkati Tuhan dengan pas-pasan, atau kamu diberkati Tuhan dengan sangat minim? Konsep kita tentang berkat Tuhan akan dicerminkan dengan berapa besar persembahan kita. Nah itulah sebabnya kita harus hati-hati bahwa saya menderita bagi Tuhan, saya bekerja bagi Tuhan, saya sudah kerja bagi Tuhan, masa saya ngasih lagi, harusnya saya dikasih. Bahaya loh itu. Saya bahkan hampir mengatakan, banyak orang menyembah Tuhan dengan mental sedang dikutuk, bukan diberkati. Lihat, saya korban tentang hari Sabat, saya korban tentang makanan, saya korban boleh merokok, saya korban. Semuanya kesusahan hidup, makanya kasih persembahannya seret. Kenapa? Karena banyak sekali pengorbanan dia buat Tuhan. Maka sekarang pertanyaannya, beri persembahan sebesar sekadar berkat yang Tuhan beri. Apa saya bisa melihat berkatnya hari Sabat? Apa saya bisa melihat berkatnya makanan yang sehat? Apakah saya bisa melihat berkatnya cara hidup sehat? Apa saya bisa lihat berkatnya bergereja? Apa saya bisa lihat berkatnya? Kalau hidup kita menggunakan pendekatan berkat dan diberkati, persembahan kita akan lebih banyak dari perpuluhan, minimal sebesar perpuluhan. Tapi kalau kita merasa sangat menderita, terbebani, dan pengorbanan untuk bertuhan ini, ya udah. Itulah sebabnya persembahannya jadi minim, karena kita merasa diberkati dengan sangat minim. Nah, di sini cerita janda miskin itu menjadi unik dan menarik. Di dalam buku Ulangan, yaitu Ulangan 16, diulang-ulangi di Ulangan 14, Ulangan 16, Ulangan 26. Untuk persembahan itu, penerimanya ada 2 kelompok. Tolong baca Ulangan 16 ayat 10 dan 11. Prinsip tentang persembahan nomor satu adalah bersukaria. Nomor 2, kita lihat bahwa persembahan itu untuk dinikmati oleh orang Lewi dan orang janda, para miskin, orang miskin. Nah jadi sekarang janda miskin itu status dia harusnya penerima dana persembahan atau pemberi dana persembahan kalau menggunakan prinsip buku Ulangan. Penerima. Tetapi dia memilih menjadi pemberi. 2 lagi yang dia kasih. Dia membantu orang Lewi dan dia membantu sesama fakir miskin. Menunjukkan kemiskinannya adalah kemiskinan secara finansial, tetapi kekayaan rohaninya, bahwa dia merasa diberkati Tuhan dan ingin bagi berkat,
membuat dia, tadi saya bilang, kita katakan bahwa masalah dermawan atau peminta-minta itu adalah masalah mental, tercermin dalam cerita janda ini. Dan kalau kita lihat di Injil, susunan cerita, urutan cerita kapan janda itu memberi persembahan adalah unik. Kenapa? Sebelum cerita itu, ceritanya adalah kritikan Tuhan Yesus terhadap para ahli Taurat dan imam-imam, bahwa mereka tidak melaksanakan amanat tanggung jawab mereka secara benar. Sebagai seorang penganut agama, dengan mudah mereka katakan, ahli Taurat dan imam-imam tidak melakukan tugasnya. Kenapa saya harus kasih persembahan untuk membantu mereka? Cerita ini sangat indah diatur di Injil. Walaupun pemimpin agama pada zaman itu dikritik Tuhan Yesus, janda ini memilih untuk tetap mendukung mereka secara finansial. Itu yang membuat dia memberi seluruh hidupnya dan di dalam kelimpahannya dan memberi 2 peser, itu 2 macam arah. Ya. Jadi misalkan ini kehidupan seseorang. Ada berbagai kegiatan. Dia bergereja. Ketika tiba waktunya dia harus mengikuti pilkada atau pemilu, dia berpartisipasi, dia baca berita, dia berkomentar politik, dia bekerja untuk menghidupi keluarga, finance, dia berkeluarga, mengurus keluarganya, dia juga bersosial dan dia juga berolahraga, beraktivitas. Itulah kehidupan seseorang minimal yang terbagi di dalam beberapa kamar. Kalau kita lihat gambar ini, yang namanya gereja ya gereja, yang namanya keuangan ya keuangan, yang namanya bersosial bersosial. Itu yang disebut segmented, yaitu terbagi-bagi. Tapi coba kita lihat pendekatan yang kedua. Slide berikutnya. Yang namanya integrated faith. Yaitu kehidupan yang berpusat kepada Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Maka di dalam bergereja, fokusnya Tuhan. Di dalam melihat dan berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsa, bernegara, fondasinya Tuhan. Di dalam mengurus keuangan, mengelola dan mencari, fokusnya Tuhan. Dalam berkeluarga, dalam bersosial, bahkan di dalam melakukan aktivitas olahraga. Contohnya bahwa olahraga itu untuk sehat, olahraga itu untuk membangun kemampuan dan skill, keahlian dalam bermain. Dari tidak bisa jadi bisa, dari bisa jadi lebih bagus, dari bagus jadi jago. Jadi bukan untuk mengalahkan orang, bukan untuk merendahkan orang lain, lebih untuk self enrichment, ya, membangun hidup yang lebih bermakna. Tetapi semuanya kepada Tuhan. Jadi ketika kita bergereja dengan fokus Tuhan, keuangan kita dengan fokus Tuhan, berkeluarga, itu jadi lebih baik kehidupannya. Jadi untuk membandingkannya, boleh slide berikutnya. Nah, orang yang hidupnya itu beragamanya itu segmented, sangat mudah. Gereja-gereja, keuangan-keuangan, keluarga-keluarga, sosial-sosial. Tetapi yang terintegrasi di dalam Tuhan, dan ini yang disebut hidup di dalam Tuhan. Itu yang bikin banyak orang punya problem dengan, kok banyak sekali sih saya harus kasih, kok begini ini. Karena hidupnya terkotak-kotak antara gereja dengan keuangan, dengan pekerjaan, dengan karir, dengan sebagainya. Tapi kalau semuanya berpusat kepada Tuhan, jadi lebih lancar. Ya, bagi kami yang belajar Alkitab, zaman hakim-hakim itu disebut sebagai the dark ages in Israel's history. Kenapa? Semua orang melakukan yang benar menurut
pandangannya sendiri-sendiri. Kalau sudah begitu, ngapain kita berorganisasi? Nah, kita justru harus hati-hati nih. Dulunya, gereja Advent tidak mau membentuk organisasi. Karena mereka rasa nanti kalau sudah jadi organisasi, justru kita akan menjadi Babylon. Itu mereka punya kata-kata. Tetapi kalau mereka melihat pekerjaan penginjilan ini kembali, pengabaran Injil tidak bisa jalan kalau tidak ada organisasinya. Si ini mengajar ini, si ini mengajar, dan semuanya mengaku Advent tapi ajarannya bertolak belakang. Jadi perlu organisasi supaya doktrinnya seragam. Supaya ajarannya jelas A, B, C. Lalu ya pokoknya organisasi. Jadi organisasi dibangun untuk penginjilan. Yang mana secara tidak sadar dengan berjalannya waktu, orang jadi sekarang kerja demi organisasi, bukan organisasi demi pekerjaan. Nah itu sudah problem sendiri. Tetapi kembali dengan segala kelemahannya, kita mau jalan sendiri-sendiri ya jadi bubar lagi. Persis seperti ketika gerakan Advent hampir mati sebelum berkembang atau layu sebelum berkembang. Yang diselamatkan oleh prinsip dan praktek persepuluhan dan persembahan ini. Cerita persembahan wanita tak bernama ini, walaupun di Injil yang lain ada indikasi ini adalah Maria Magdalena, yang dikatakan adalah seorang wanita berdosa, di tempat lain dikatakan pernah kerasukan 7 setan, dan sebagainya. Dari mana dia punya uang? Ya dari praktek dosanya itu. Tapi cerita ini penuh dengan pesan teologi ya. Yang mana Yudas mengatakan daripada itu uang digunakan untuk minyak yang terbuang, kenapa tidak diberi kepada orang miskin? Nah, kita akan tergoda. Kalau begitu, saya bisa tidak memberi persembahan, tapi membantu fakir miskin secara langsung. Kalau baca Alkitab, kita harus baca lengkap bahwa yang jadi masalah bukan bantuan kepada orang miskin, tetapi Yudas adalah pencuri. Dia mau uangnya masuk ke kas orang miskin, padahal tidak sampai ke orang miskin, uangnya dia mau pakai. Jadi kata orang miskin di situ bukan target kebaikan, tetapi lebih merupakan alasan untuk mengumpulkan uang untuk diri sendiri. Kita harus mengerti tentang hal itu. Tetapi tentang memberi kepada Tuhan dalam jumlah besar bahkan seluruhnya, konsepnya apa? Di sini kita harus hati-hati, yaitu ketika kita membaca cerita ini, di alam bawah sadar kita tahu siapa Yesus. Ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ini adalah Allah yang menjelma dan merupakan kegenapan dari nubuatan-nubuatan hebat. Dan ini adalah Dia yang mati di kayu salib dan bangkit dan naik ke sorga dan akan datang dalam segala kemuliaannya. Itu informasi yang kita miliki. Jadi bagi kita sangat mudah untuk memahami, karena Yesus kan memang Tuhan. Kita harus ingat, ketika perempuan ini berhadapan dengan Yesus, murid-muridnya sendiri belum punya pemahaman yang jelas tentang siapa Yesus. Dan di sini, Yesus justru menerangkan, Dia sedang meminyaki aku untuk kematianku. Artinya apa? Biasanya dulu orang ketika mati, dia diminyaki. Nah, yang jadi masalahnya adalah seharum-harumnya minyak yang diberikan kepada mayat tidak ada gunanya.
Maksudnya fungsinya, efeknya akan sangat minimal oleh karena kebusukan kematian itu lebih kuat daripada minyak yang mencoba menutupi kebusukan itu. Jadi, kalau orang mati diminyaki dengan harum, terlambat. Kalau mau meminyaki supaya harum, waktu orangnya masih sehat, masih bisa mencium harumnya minyak, semerbaknya, masih bisa tahu siapa yang memberi dan memberi perhatian kepadanya. Ini jadi tentang filsafat hidup, yaitu secara profetik perempuan ini melihat ke depan menurut Tuhan Yesus tentang kematian Tuhan dan kebangkitannya. Menunjukkan dia punya pemahaman rohani yang lebih dalam dari mayoritas orang pada zaman itu yang masih meragukan siapa Yesus. Dia rabi, benar. Dia membuat mujizat, benar. Tetapi kalau dia Allah, minyak wangi itu adalah ekspresi iman. Dan imannya yang besar diekspresikan dengan pemberiannya yang besar. Jadi pertanyaannya, apakah saya harus memberi kepada Tuhan? Pertanyaannya dibalik. Iman kamu sama Tuhan berapa besar? Dan yang jadi unik di dalam hidup bergereja adalah saya sangat beriman kepada Tuhan, tapi saya tidak percaya para hamba Tuhan karena mereka tidak bisa dipercaya. Nah, apakah iman saya kepada Tuhan menyanggupkan saya untuk beriman bahwa dengan memberi persepuluhan dan persembahan Tuhan masih bisa membuat ini jadi berkat untuk keselamatan jiwa-jiwa? Iman kita sampai ke sana atau tidak? Apakah bisa atau memang harusnya begitu? Bakat saya gunakan untuk apa? Keahlian saya gunakan untuk apa? Pengaruh saya, kalau saya gunakan bahasa Indonesia pengaruh seperti apa? Statusnya adalah influencer. Itu menunjukkan pengaruh itu merupakan komoditi yang unik, yaitu kalau saya makan nasi goreng, berhenti di situ. Tetapi ketika seseorang makan nasi goreng, tiba-tiba semua orang jadi kepengen makan nasi goreng. Itu berkat bukan? Bahwa saya punya karisma sosial yang melebihi dari orang lain. Jadi berkat Tuhan itu bermacam-macam. Apakah kita akan melihatnya sebagai berkat? Segala sisi kehidupan kita adalah persembahan. Dari kata sembah, saya menyembah Tuhan. Itulah sebabnya hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dalam arti, hidup kita adalah persembahan. Yang namanya penata layanan itu bukan cuma kasih persembahan, yang mana sayangnya kesannya seperti itu ya. Kalau ada seminar atau dorongan penata layanan, ujungnya bicara uang. Padahal itu bicara tentang segala aspek hidup kita. Konsep persembahan ini adalah ekspresi bahwa kita menyembah Tuhan. Dan dalam menyembah Tuhan, kita memberikan yang terbaik. Dan bedanya dari persepuluhan, kita berinisiatif untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bahasa Indonesia itu punya sumber beberapa dari bahasa Timur Tengah. Dari situ kita punya kata sembah. Di dalam bahasa Ibrani ada kata sibah. Dari sana kita bisa dengar kata sembah.
Tetapi dari bahasa Sanskerta kita mendengar kata bakti. Dari kata Ibrani aboda, pelayanan, masuk ke bahasa Arab jadi ibadah. Dari situ ada kata abdi, pengabdian. Jadi persembahan adalah bentuk pengabdian dan bakti kita kepada siapa yang kita sembah. Dan memberi persembahan adalah ekspresi bahwa kita memuja, meninggikan Tuhan. Dan ketika fokus kita adalah Tuhan, hidup kita akan berpusat kepadanya, hidup kita akan lebih terintegrasi dalam berbagai kegiatannya dan akan lebih diberkati. Mungkin satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah saya memberi persembahan karena diberkati Tuhan. Tapi yang kita akan dapati adalah ketika saya memberi persembahan, saya makin diberkati oleh Tuhan. Jadi ekspresi iman bukan berkatnya yang kita cari, tetapi kebahagiaan dan kegembiraan, kesempatan bisa menjadi bagian dari berkat Tuhan dalam menyiarkan namanya, di dalam meluaskan berkat-berkatnya dalam berbagai bentuk dan cara. Itu sudah merupakan berkat tersendiri, dan itu yang membuat Tuhan, nama Tuhan tetap eksis dan bahkan berkumandang dan makin besar di bumi ini sebelum kedatangannya yang kedua kali.